Assalamualaikum, selamat pagi. Saya di sini akan men-share atau berbagi pengetahuan terkait apa saja yang mesti kita lakukan di saat seorang peternak lele tadi bangun jam 5 pagi. Nah, setelah kita bangun jam 5 pagi dan mengamatin ataupun mensurvei seluruh kolam, maka kegiatan yang pertama kita lakukan, Pak, sewaktu misalkan aktivitas pagi, di bawah jam 7, kita keliling setiap kolam, lalu nanti setiap kolam tadi kita perhatikan. Yang pertama, sifat airnya. Nah, kalau perlakuan pagi ini misalkan antara jam 5 jam 6 ini nggak dilakukan, maka yakinlah di saat jam 8 atau jam 9 pagi nanti ikan pasti bermasalah. Nah, apa saja yang mesti diperlakukan saat bangun pagi tersebut dan memperhatikan situasi kolam. Yang pertama kita perhatikan bahwa air jangan sampai berbusa. Itu pertama, sifat airnya ya. Yang kedua, air jangan sampai berbau. Nah, yang ketiga, air jangan sampai berwarna. Warnanya macam-macam nih. Contohnya gini, misalkan kita ini airnya udah hijau. Nah, hijau misalkan ya, kita nggak mau ini misalkan ya merah, coklat atau yang lain. Berarti kalau misalkan kita menginginkan air yang hijau, berarti gimana kita caranya menghijaukan air tersebut? Nah, yang pertama masalah sifat berbusa ya, berbuih. Nah, kita amatin kolam, misalkan kolam ini. Kolam berapa ini? Coba dilihat. 18. Nah, di kolam 18 ini kan kita nggak lihat ini busanya ada atau enggak. Tapi kita perhatikan baunya ada. Coba dicium, Pak. Ada nggak baunya? Ada. Nah, jadi salah satu poin bahwa sifat air buruk tadi udah ada. Dia memang nggak berbusa, tapi dia berbau. Nah, ini wajib dilakukan pengurasan. Maka tarik, Pak, situ, Pak. Tarik yang itu ya, Pak. Nggak satu orang aja, satu orang. Tapi ini setelah ya, diperhatikan aja nanti corongnya. Nah, udah dilakukan, udah ditarik tuh kan? Nah, sudah itu ditarik, ini berarti kolam 18. Nah, itu dicatat, Pak. Nah, dicatat, nah, tulis aja. Itu kolam 18 gitu. Udah. Nah, kolam 18 pengurasannya nggak perlu banyak. Artinya pengurasan segini aja, Pak. Diukur segini aja. Ya. Terus jalan. Nanti satu orang standby gitu ya. Satu orang standby, perhatikan. Yang kedua, masuk kolam berikutnya. Ini kan udah menggantung ini kan. Coba dilihat, Pak, ini. Kamera aja. Ini kan udah menggantung ikan. Iya. Nah, kalau misalkan ikan ini pada saat pagi ini udah menggantung, tiba-tiba nanti kita nggak lakukan ini pengurasan, resiko yang muncul apa? Nanti jam 8 jam 9. Ikan pada mati nih, Pak. Nah, kenapa? Gitu. Nanti datang panas tinggi, sementara dia kualitas airnya buruk, dia kan nggak nyaman hidup. Yakinlah, nanti kalau misalkan nggak kita lakukan pengurasan air di sini, pengurasan amonianya, yakinlah jam 9 jam 10 nanti pasti bermatian ini. Nah, ini makanya kalau kita lihat satu dia udah berbau juga. Udah berbau kan, Pak? Nah, udah berbau, busanya juga udah mulai muncul seperti ini, Pak. Busanya udah mulai muncul, maka ini wajib diganti. Nah, ini udah ekstra karena udah 2 poin kena. Satu dia udah berbusa, kedua udah berbau. Nah, maka pengurasan juga. Cabut. Udah dicatat, Pak ya. Jadi apa aja yang diperhatikan dalam kegiatan rutinitas pagi tadi untuk istilahnya menguras airnya. Yang pertama tadi udah berbuih atau berbusa, yang kedua berbau, yang ketiga berwarna. Nah, 3 poin inilah yang mesti kita lakukan setiap pagi kontrol setiap kolam. Nah, kalau misalkan ini kita lakukan, artinya kita cek tiap pagi ini, artinya kita disiplin setiap bangun pagi, maka resiko kematian ikan itu bisa kita minimalisir. Tapi kalau misalkan ini nggak kita lakukan, siap-siaplah bahwa ikan itu nanti banyak matinya. Nah, kita upayakan dalam siklus budidaya seperti ini, tingkat kematian itu di bawah 3%. Kenapa 3%? Karena kita biasanya beli ikan di sini, misalkan kita belanja benih nih, misalkan 1000 ekor ataupun 2000 ekor, kita dikasihkan tingkat istilahnya rasio hidup atau palasi kan 3%. Nah, kalau bisa, resiko 3% itu jangan kita lewatin. Nah, kayak gitu. Udah ditarik, Pak ya? Udah ditarik, nah itu tutup lagi. Sedikit lagi. Hah? Sedikit lagi, nah itu tutup lagi. Nah, terus ke sana, lihat, Pak tuh. Posisinya udah menggantung. Yang sana itu yang sana. Nah, Bapak sini aja. Itu yang sana. Menggantung kan? Yang sana tuh. Nah, itu kuras lagi, Pak. Bapak jalan dari sini. Nah, kuras dulu. Dicatat, Pak ya, kolamnya nomor berapa aja? Tadi ini berapa? 18. Ini 18. Ini berapa? 19. Nah, dicatat. 19 sudah. Nah, ini catat berapa?
Kan itu. Ah, itu dikuras ya. Perhatikan itu paralon yang mana. Terus, nah itu udah menggantung itu Pak. Ini, lari satu orang. Mas, 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 mas siapa itu? Itu buka kerannya dikit Pak. Nah. Bisa, bisa. Bisa. Nah ini lagi Pak, ini Pak. Bapak muter Pak. Muter. Nah ini. Nah ini. Ini. Lihat. Jadi, nah, ikan kan udah menggantung. Seperti itu. Udah menggantung. Udah menggantung. Terus kualitas air tentunya udah buruk. Maka ini dilakukan pengurasan juga. Gitu. Nah, jadi catat kolamnya berapa ini? 23. Nah, kolam 23 dikuras lagi. Ini kan perhatikan ikannya. Kan udah pada naik. Itu apa? Ikan rucahnya nih ya? Pecah. Pecah ini. Iya ya. Ikan rucahnya. Oke, seperti inilah kegiatan rutin pagi hari yang kita lakukan sebagai peternak lele agar tujuannya apa? Memaksimalkan hasil usaha, artinya memaksimalkan hasil panen. Sampai di sini dulu. Salam perkumpulan petani lele Nusantara. Selamat pagi.